Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berbagai bencana serta musibah yang terjadi di atas bumi ini seakan menunjukkan bahwa usia bumi semakin berada di ambang kehancuran. Tak jarang, beberapa manusia selalu menghubungkan kondisi bumi yang seperti itu sebagai tanda akan datangnya hari kiamat. Akan tetapi, dalam ajaran Islam, ada dalil-dalil yang menginformasikan kiamat tidak akan terjadi jika penduduk bumi masih mengerjakan amalan-amalan tertentu. Lantas, amalan seperti apakah yang dapat menghindarkan datangnya hari kiamat? Tonton terus video ini hingga akhir agar tidak sesat. Jika mendengar kata kiamat, bukanlah hal yang tabu lagi bagi pemeluk agama-agama samawi, khususnya Islam. Bagaimana tidak, sejak Nabi Adam alaihissalam hingga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, salah satu amanah yang sering disampaikan para utusan Allah ialah datangnya hari di mana dunia ini akan hancur lebur, kehidupan akan musnah, dan alam semesta hancur berkeping-keping. Dalam Islam, kiamat dikenal sebagai akhir dari kehidupan dunia, pintu utama menuju hari pembalasan dan hari keadilan bagi seluruh umat manusia. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tak seorang pun dirugikan walau sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi. Pasti kami mendatangkannya pahala, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 47. Akan tetapi, kepastian datangnya hari kiamat tak ada yang dapat mengetahuinya. Sekalipun ia seorang nabi, rasul, malaikat, jin, apatah lagi manusia biasa. Hal tersebut juga telah dijelaskan dalam Al-Quran. Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Kapankah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 187. Dari ayat tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan gamblang menjelaskan bahwa manusia hanyalah diberikan pengetahuan tentang tanda-tanda datangnya hari kiamat. Memang dalam beberapa hadis Nabi, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bahkan sering memberikan informasi tentang tanda kiamat kepada umatnya. Seperti santernya peristiwa pembunuhan, perang dua kelompok besar, kesombongan akan kekayaan harta, banyaknya pemimpin yang tak amanah, hingga kemunculan sang Dajjal. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tak ada utusan Allah dari zaman Nuh yang tidak memperingati kaumnya tentang kemunculan Dajjal. Hadis riwayat Bukhari. Akan tetapi, meski hadis Rasulullah tadi hanya menyampaikan tanda-tanda tentang hari kiamat, namun masih ada saja beberapa manusia yang memprediksi hari di mana dunia ini sudah tak bisa lagi dihuni oleh makhluk-makhluk Allah. Masih ingatkah kalian ketika dunia pernah dihebohkan oleh suku Maya kuno yang memprediksi akan terjadinya kiamat sesuai dengan kalender kepercayaan mereka? Hal tersebut mereka gaungkan berdasarkan siklus perhitungan suku Maya, di mana tahun 2012 merupakan akhir dari perhitungan kalender suku Maya untuk perubahan alam semesta yang mereka istilahkan dengan kata Baktun. Akan tetapi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kebesarannya serta kebenaran firman-Nya dengan mematahkan prediksi waktu terjadinya kiamat tersebut. Bahkan kehebohan itu membuat para ilmuwan dunia berspekulasi dengan mengeluarkan teori untuk menunda waktu terjadinya hari kiamat. Bagaimana tidak, melihat banyaknya fenomena alam yang semakin lama semakin membuat bumi mengalami banyak bencana, baik kecil maupun besar. Kondisi itu pun
menjadi perhatian utama yang mengharuskan ilmuwan membuat terobosan untuk mencegah peristiwa besar tersebut. Dilansir dari laman Cracked, salah satu terobosan ilmuwan ialah mengisi air ke dalam gunung api super vulkano. Hal tersebut mereka lakukan lantaran panas bumi yang ada dalam gunung api aktif dapat memberikan tekanan besar serta berpotensi menghanguskan bumi ini. Namun hal ini sangat sulit dilakukan karena membutuhkan waktu ratusan tahun serta biaya yang tak terbatas. Tak hanya itu, beberapa ilmuwan juga memiliki terobosan yang berencana untuk mengkristalkan karbon dioksida atau udara tercemar ke dalam perut bumi dengan metode menyuntikkan udara tersebut ke dasar tanah. Hal demikian itu dilakukan ilmuwan sebab kadar karbon dioksida di bumi ini sudah berada dalam kondisi memprihatinkan. Dan jika tidak ditangani, secara otomatis akan membunuh manusia sebagai penghasil karbon dioksida itu sendiri. Terobosan itu pun telah berhasil dilakukan oleh beberapa negara maju seperti Islandia yang kemudian mereka manfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi. Sayangnya, masih sulit dicontoh oleh negara-negara lain di dunia ini. Akan tetapi, tahukah kalian, sebelum COVID mewabah hampir di seluruh belahan bumi, ilmuwan sempat menerbitkan program percepatan pengembangan, produksi dan penyebaran vaksin melalui Koalisi Inovasi Kesiapsiagaan Epidemi atau CEPI pada tahun 2017. Di mana program ini berangkat dari prediksi akan datangnya hari kiamat yang ditandai dengan menyebarnya virus mematikan. Terbukti pada tahun 2019, prediksi tersebut menjadi kenyataan dan memakan banyak korban jiwa. Program CEPI yang digarap oleh ilmuwan ditantang untuk membuktikan hasil terobosannya. Sayang seribu sayang, ternyata program tersebut belum cekatan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Dan beruntungnya lagi, pandemi kemarin bukanlah akhir dari kehidupan bumi ini. Sebenarnya dalam ajaran Islam, banyak dalil yang telah disampaikan oleh Rasulullah sebagai upaya untuk menunda terjadinya hari kiamat ketika masih banyak umat muslim mengerjakan amalan-amalan khusus. Seperti yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya. Kiamat tidak akan terjadi apabila di bumi masih banyak manusia yang mengingat dan mengucapkan asma Allah. Hadis riwayat Muslim. Tak bisa dipungkiri, Allah adalah pencipta alam semesta, pemilik segala yang ada di dunia, tak terbatas oleh waktu dan ruang. Maka sudah sepatutnya manusia selalu mengingat kepada Sang Khalik sebagai rasa syukur atas nikmat yang telah diberikannya. Apalagi dalam sebuah ayat di dalam Al-Quran, Allah sangat menyayangi setiap hambanya yang patuh dan senantiasa mengerjakan perintahnya. Katakanlah Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Sungguh, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran, Surah Al-Imran, ayat 31. Dari ayat ini, maka tak salah jika Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk senantiasa mengingat Allah. Sebab hal tersebut merupakan salah satu perilaku yang menunjukkan tanda kecintaan seorang hamba kepada Sang Pencipta. Dan dari perbuatan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mendatangkan hari kiamat selama seorang hamba memiliki rasa cinta di dalam hatinya. Bukan hanya mengucapkan asma-asma Allah, ternyata kehidupan seorang ahli tauhid dan ulama juga menjadi penyebab tidak akan didatangkannya hari kiamat. Hal tersebut pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tanda datangnya kiamat ialah lenyapnya ilmu pengetahuan dan merebaknya kebodohan. Hadis riwayat Muslim. Sayangnya, ulama zaman sekarang masih sering dianggap remeh serta kerap kali mendapat perlakuan tak wajar. Padahal, posisi ulama dalam Islam sangatlah tinggi. Hilangnya ulama akan menghilangkan ilmu pengetahuan. Bahkan Imam Al-Ghazali mengumpamakan bahwa meninggalnya seorang alim ulama yang paham aturan Islam setara dengan meninggalnya 1000 manusia beriman. Selain kedua faktor tadi, ada peringatan lain yang disampaikan Rasulullah kepada umatnya. Sebagai hal yang tak akan mendatangkan hari kiamat, Rasulullah SAW bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi hingga umatku mengikuti jalan generasi sebelumnya, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta." Hadis riwayat Abu Hurairah. Ironisnya, perilaku manusia saat ini seolah semakin mengikuti jejak-jejak umat jahiliyah.
Barang-barang haram diperjualbelikan, perzinahan dianggap wajar, bahkan masih banyak kejahatan serta perilaku maksiat yang merajalela. Selain itu, Kiai Haji Ahmad Bahodin Nur Salim yang akrab disapa Gus Baha juga pernah menyebutkan bahwa kiamat tidak akan datang kecuali hilangnya hewan yang tak bisa lagi dikonsumsi oleh manusia. Selagi masih ada hewan yang bisa dikonsumsi oleh manusia, maka Allah belum ingin menyiksa manusia dengan hari kiamat. Hadis-hadis tadi mestinya tak hanya berhenti dipahami bersamaan dengan berakhirnya video ini, akan tetapi menjadi bahan renungan bagi kita semua sekaligus menjadi amalan rutin umat muslim negara ini. Menyebut nama Allah, menuntut ilmu demi meningkatkan iman dan takwa, serta senantiasa meninggalkan hal-hal yang telah dilarang dalam ajaran agama Islam. Sahabat beriman, masih ada lagikah amalan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah untuk mencegah datangnya hari kiamat? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.